Baiklah Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari seorang raja yang hebat. Raja yang hebat, raja yang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi nanti Anda akan melihat bagaimana kehebatan itu apabila dia berpaling daripada Tuhan. Kita buka bersama-sama Alkitab kita yang terdapat dalam kitab 2 Tawarik 15. 2 Tawarik 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Kitab 2 Tawarik 15 ayat pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu Saudara dalam kitab 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 7. Sudah apa semua? Saya akan bacakan pembaharuan oleh Asa. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Binyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota. Karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kekesakan. Ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu dan jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Saudaraku, Raja Asa adalah anaknya dari Raja Abiyah. Abiyah itu teman saya main bulu tangkis, Pak Pendeta Gembala GKII. Tapi bukan itu yang saya maksud ya. Bukan itu yang saya maksud Bapak Ibu Saudaraku. Raja Asa adalah anak dari Raja Abiyah. Dan Bapak Ibu Saudaraku, kalau Anda baca di dalam ayat yang pasal yang ke-14 dalam 2 Tawarik 14 Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan ayat 2, Asa melakukan apa yang baik, yang benar di mata Tuhan Allahnya. Di dalam 2 Tawarik 14, ayat yang kedua, Alkitab mencatat anaknya Abiyah ini, si Raja Asa ini, Alkitab berkata, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Bahkan kalau Anda baca seterusnya, ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, penyembahan-penyembahan berhala, dan menghancurkannya semuanya. Saudaraku, tetapi dalam sebuah perjalanan itu, maka kembali ada seorang Nabi Allah yang Tuhan memakai dia, dikatakan demikian, ayat 15 tadi. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, ayat yang kedua, bagian terakhir. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Saudaraku, dari cerita tadi ini, maka endingnya Anda bisa lihat di ayatnya yang ke-16. Pasal yang ke-16. Pasal yang ke-16, maka dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, ayat yang ke-10 dan seterusnya. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya,
Asa menderita sakit pada kakinya. Dan kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Yang kedua kesalahan Asa adalah ayat yang ke-7 pasal 16. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, ada dua kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Raja Asa, yang dimana Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama ketika dia sakit, maka dia tidak minta pertolongan kepada Tuhan. Yang kedua, ketika Bapak Ibu Saudaraku, ada bangsa yang akan menyerang dia pada saat itu, maka dia minta pertolongan kepada raja yang lainnya. Padahal berkali-kali dia berperang, selalu mengalami kemenangan, dan dia tidak melihat kemenangan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Sekian puluh tahun ia memimpin bangsa pada saat itu dan selalu mengalami kemenangan karena mereka selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, pada tahun yang ke-37, 36, maka Bapak Ibu Saudaraku, pada saat itu bangsa lain ingin menyerang bangsanya Asa, maka Asa lebih memilih kompromi pada saat itu. Maka pelihat ini menegur dia, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak lagi bersandar kepada Tuhan, maka hancurlah bangsa yang akan kau pimpin. Maka akhirnya Bapak Ibu, bangsa ini berperang dan mengalami kekalahan. Alkitab sudah mencatat di awalnya, Asa adalah orang yang benar, orang yang baik. Anda dan saya mungkin saat ini adalah dibawa dari sekolah minggu, dididik, dan Anda menjadi orang yang benar. Perjalananmu benar, pekerjaanmu benar, cara berpakaianmu benar, sikap hatimu benar, omonganmu benar, pikiranmu benar, seluruh hidupmu benar. Tetapi cukupkah hanya saat itu Anda benar? Masih panjang perjalanan. Justru ketika Anda dan saya hidup benar, maka Alkitab mencatat, apabila engkau meninggalkan Allah, apabila engkau menjauh dari Allah, apabila engkau tidak mengandalkan Allah, maka di sanalah kehancuran terjadi. Alkitab sudah mencatat, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Awalnya baik, awalnya benar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita memang awal ini dimulai harus memang yang baik. Tetapi kebaikan dan kebenaran yang kau lakukan harus terus engkau perjuangkan sampai kepada akhir hidup. Jelas Alkitab mencatat. Di dalam Kisah 2 Tawarik tadi ayat 15, ayat yang kedua bagian B. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Berapa banyak sebenarnya umat Tuhan tidak sadar kalau Tuhan sudah meninggalkan dia. Pada dasarnya bukan Tuhan yang meninggalkan, tetapi karena kitalah yang meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, hari ini kita belajar dari Raja Asa. Apapun keadaan yang kau alami masa-masa sulit ini, apapun problema yang kau hadapi, masa-masa yang sangat mungkin berat dalam perjalanan hidupmu oleh karena masalah tekanan hidup, masalah ekonomi, dan masalah-masalah yang lainnya. Satu hal, jangan pernah kau tinggalkan Tuhan. Dulu kau sudah melayani, dulu engkau sudah berekspresi, dulu rohmu sudah bernyala-nyala. Oleh karena masalah makan dan minum, oleh karena berbicara engkau bagaimana ke depan hidupmu,
Akhirnya engkau tinggalkan Tuhan. Pak Pendeta, aku kan tetap memang masih ibadah. Tapi kalau engkau tidak mengambil bagian lagi dalam peranan itu, sama saja engkau sedang meninggalkan Tuhan. Alkitab sudah mencatat kalau Anda baca seterusnya. Orang yang meninggalkan Tuhan bukan justru mendapatkan kebaikan, tapi justru membuat dirinya akan susah sendiri. Kegagalan, kehancuran, stres. Akhirnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana beritanya Bapak si Anu? Ya tidak pernah lagi kedengaran ya. Pernah Anda dengar begitu? Pernah dengar? Ternyata sudah mati. Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau meninggalkan Tuhan, di sanalah kehancuran hidup kita. Inilah yang dialami oleh Raja Asa. Dia takut menghadapi raja yang besar, raja yang hebat. Padahal berkali-kali ia mengalami peperangan dan jumlah yang dia hadapi lebih 1 juta lebih orang. Tetapi pada saat itu jumlah pasukannya Raja Asa sangat sedikit. Tetapi di sana ketika Asa tetap berpaut dan hatinya tetap menyembah Allah yang benar, justru Allah tetap membela dia. Justru Allah memenangkan peperangan itu. Dan justru di sana Asa semakin diberkati dan semakin diberkati. Sekian puluh tahun pengalaman yang dialami oleh Raja Asa ternyata juga masih bisa berpaling. Apalagi Anda yang tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Raja Asa saja yang sudah bertahun-tahun Tuhan tunjukkan selalu kemenangan karena dia menyembah Allah yang benar. Bahkan dia berani memecat neneknya sebagai ratu pada saat itu karena neneknya melakukan penyembahan berhala. Ekstrim luar biasa Raja Asa ini. Tetapi ternyata masa-masa endingnya ia meninggalkan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, masih panjang perjalanan kita. Jangan engkau tinggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Oleh karena apapun dalam hidup, jangan. Jangan jauhkan Tuhan dari hidupmu. Jangan engkau tinggalkan Tuhan dari hidupmu. Karena dialah yang akan memeliharamu kemanapun engkau pergi. Biasanya Bapak Ibu Saudaraku, manusia itu kegagalannya bisa meninggalkan Tuhan hanya berbicara terkadang apa? Tentang makan dan minum. Tentang makan dan minum. Nanti ini gimana ya? Di mana aku tinggal ya? Gimana nanti masa depan anakku ya? Anakku butuh sekolah begini ya, ini begini ya, segala macamnya. Saya mau katakan saya sudah alami Bapak Ibu Saudaraku berkali-kali. Asalkan hidupmu benar dan engkau dipimpin Roh Kudus, masa depan itu pasti ada. Amin. Pasti ada. Ibu selalu ingatkan saya, pindah usah terlalu ngoyo, kerja keras capek. Kerja itu memang harus. Tetapi banyaklah duduk di kaki Tuhan. Biarkan Tuhan yang ambil alih. Engkau kerja keras, tapi engkau tinggalkan Tuhan. Engkau kerja keras, tapi tidak ada lagi persekutuan. Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Sehingga engkau berkata, kok begini ya Tuhan? Capek aku Tuhan. Lelah aku Tuhan. Asalkan engkau berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Asalkan engkau diambil alih hidupmu oleh pimpinan Roh Kudus. Percayalah, masa depan itu sungguh ada. Berkat itu pasti ada, tidak mungkin tidak. Anda dan saya harus mengalami keheranan Tuhan setiap hari. Bukan setiap minggu, setiap hari. Setiap hari. Karena berkat Tuhan itu selalu baru setiap hari. Engkau harus mengalami keheranan setiap hari. Kok bisa ya Tuhan ya? Yes. Kok bisa ya Tuhan kulewati? Yes. Jangan ketika engkau ada masalah,
Oh sis, bisa enggak bantu aku? Apa? Aduh, bisa enggak pinjam? Repot sudah. Sekarang, rubah metode hidupmu. Kau andalkan lututmu, berharap kepada Tuhan, dan lihat mukjizat Tuhan. Amin. Amin. Asalkan engkau dipimpin oleh Roh Allah, asalkan engkau tidak berpaling lagi kepada yang lainnya, berjalan dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, masa depan itu pasti ada. Tapi kalau kau sudah sakit, seperti Raja Asa sakit, tidak lagi mencari Tuhan, tidak lagi berharap kepada Tuhan, dia lupakan sekian puluh tahun mukjizat yang Tuhan nyatakan kepadanya. Ada banyak orang-orang Bapak Ibu Saudaraku awalnya bagus-bagus, awalnya mantap, awalnya rohnya bernyala-nyala. Tapi ketika ini anak muda, tapi ketika dia berpacaran Bapak Ibu Saudaraku putus pacar dengan pacarnya, tidak lagi pelayanan. Dia sakit hati, dia kecewa. Ada yang keluarga Bapak Ibu Saudaraku dulunya bernyala-nyala suami istri, antusias, berkobar-kobar. Tapi ketika ada masalah di pekerjaannya, suaminya lagi tidak kerja lagi di PHK, tidak ada pesangon, sulit untuk pelayanan. Tidak lagi melayani, tidak ada lagi ada ekspresi yang dulu yang pernah dia berikan kepada Tuhan. Seperti wajahnya sudah seperti buah apa namanya sayur itu? Pari. Berkerut. Datang ke gereja. Shalom om. Shalom. Shalom tante. Shalom. Sudah berkerut. Mengapa Bapak Ibu? Karena sudah kehilangan pengharapan. Biasanya manusia di sini Bapak Ibu akhirnya meninggalkan Tuhan. Mana kau Tuhan? Kenapa tidak tolong saya? Asalkan engkau tidak menjauh dari Tuhan. Asalkan engkau tidak meninggalkan Tuhan. Percayalah, Tuhan itu membukakan yang tidak mampu engkau pikirkan dan bayangkan. Dia akan sediakan bagimu. Amin. Dulu aku tidak pernah melihat, tapi hari ini aku mampu melihatnya. Dulu tidak pernah aku bayangkan, dan hari ini aku melihatnya. Banyak orang bersaksi demikian. Kenapa Bapak Ibu? Karena ia berjalan dengan tuntunan Tuhan. Tapi kalau engkau sudah berbalik, tidak ada lagi doa, tidak meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, hanya sekedar ibadah minggu. Emang nggak cukup ibadah minggu begini Bapak Ibu? Tidak cukup Pak. Rawan sebenarnya orang Kristen hari-hari ini. Mengapa Bapak Ibu Saudaraku? Menganggap datang ke gereja sudah menjadi bagian bagi hidupnya. Dia sudah ada duduk dalam kerajaan surga. Raja Asa yang sekian puluh tahun sudah membuktikan bagaimana hidupnya benar. Tapi dalam perjalanannya ia berubah setia. Ia berubah setia kepada Allah. Ia berubah setia terhadap pelayanannya. Ia berubah setia dalam tuntunannya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai Anda berubah setia. Mari bersama-sama. Saya pun pernah mengalami Bapak Ibu Saudaraku, di mana sebenarnya saya sedang meninggalkan Tuhan. Yang ada hanyalah keterpurukan. Yang ada hanyalah langkahku berat untuk melangkah. Yang ada hanyalah Bapak Ibu Saudaraku, itu bagi saya sangat dan sangat berat sekali. Untung Tuhan tidak hancurkan saya. Tapi Tuhan masih berikan kesempatan kepada saya untuk memperbaiki diri. Untuk kembali datang kepadanya. Hidup dalam kekudusan dan hidup dalam kebenaran. Kalau Anda pernah jatuh dan gagal Bapak Ibu, ayo kembali lagi. Kita perbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Dan jangan lagi meninggalkan Tuhan. Dan teruslah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Layanilah Tuhan. Dan jangan pernah engkau meninggalkannya. Karena Alkitab mencatat, ketika engkau berani meninggalkannya, di sanalah kehancuran yang akan kau dapatkan.
berani ada saya meninggalkannya, di sanalah kegagalan dan kehancuran itu akan terjadi. Anda akan capek kerja keras, suamimu akan capek kerja keras, sampai-sampai tidak ibadah. Hanya tentang makan dan minum. Dan itu mungkin sudah engkau alami. Masa kau biarkan hidupmu terus seperti itu? Ada satu orang Bapak Ibu berkata begini. Ketika saya sampaikan sesuatu kepadanya, dan dia bilang, emangnya Pak Pendeta bisa kasih saya makan? Saudaraku, harus saya cari duit makan untukmu? Supaya kau cari Tuhan? Hah? Harus sayakah yang beli rumah sama kamu? Harus sayakah yang sekolahkan anakmu? Supaya engkau sungguh-sungguh sama Tuhan? Kan tidak. Tapi kalau kau minta, Pak suapin aku siap suapin kau. Asalkan engkau mau hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan main-main. Seorang yang sedang koma Bapak Ibu Saudaraku. Dan pada saat itu minta didoakan. Dan dia sadar. Ketika sudah didoakan, maka biasanya dia tidak langsung sembuh. Tetapi saya ajak ngobrol. Apa yang kau minta? Pak Pendeta, kalau saya disembuhkan, saya akan melayani Tuhan. Dan saya akan sungguh-sungguh sama Tuhan. Betul? Hampir semua enggak begitu? Hampir semua enggak begitu? Hampir semua enggak? Hampir semuanya. Uji? Kira-kira begitu ya? Ya. Napas tinggal 1, 2. Datang pendeta. Kau mau disembuhkan? Mau. Kalau kau sembuh, apa yang kau minta sama Tuhan? Aku akan melayani Pak Pendeta. Serius kamu? Iya. Sungguh-sungguh? Betul. Sampai dia datang, swear. Begitu enggak kira-kira? Begitu enggak kira-kira? Hah? Tapi kenyataannya ketika kau sudah sembuh, hanya 1 bulan, itu pun enggak nyampe. Jahat enggak kita di mata Tuhan? Jahat enggak? Terlalu jahat manusia itu. Coba katakan sebelah kiri kananmu. Kamu gitu enggak bilang? Itulah manusia itu. Dikasih kesempatan untuk hidup, dikasih kesempatan untuk melayani, dikasih kesempatan untuk dapat berkat, dikasih kesempatan untuk bernapas, dikasih kesempatan menikmati hari-hari hidup, tapi tidak memberikan yang terbaik kepada Allahnya. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, dia capek, dia lelah, dan akhirnya mati, berharap masuk surga. Hari ini, mari kita perbaiki diri kita bersama-sama. Jangan lagi kau tinggalkan Tuhan. Selagi masih engkau kuat hari ini, selagi masih engkau mampu hari ini, lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Seandainya saya biarkan hidup saya terpuruk dalam dosa, terikat dalam dosa, yang ada hanyalah kegagalan dan kehancuran. Karena Alkitab tidak pernah salah. Hari ini kau yang masih main-main dengan Tuhan, yang tidak serius dengan Tuhan, yang tidak mau mengutamakan Tuhan. Kalau kau tidak percaya, kau bisa buktikan. Buktikan. Alkitab saya katakan tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Tapi kitalah yang sering salah. Kitalah yang sering salah. Saya terkadang kalau berangkat ke kebun itu kadang tidak ada waktu. Karena ngurus yang lainnya.
Tetapi saya upayakan berangkat ke kebun untuk mengerjakan beberapa hal. Ada orang berangkat ke kebun baru jam 2. Harusnya kan pagi-pagi. Sampai di sana 1,5 jam, sudah jam berapa? Jam kerjanya hanya jam berapa jam aja. Tapi itu pun kuupayakan Bapak Ibu Saudaraku. Saya upayakan. Kemarin saya katakan kepada anak muda, saya paling benci ngelihat yang masih muda, itu masih sehat dan dia segar dan bugar. Dan tidak ada yang dikerjakan yang lainnya. Tapi dia tidur siang, itu paling saya benci melihat anak muda begitu. Maksudnya anak muda itu Bapak Ibu bukan karena dia masih single, bukan. Anda masih muda, walaupun sudah emak-emak. Masih muda tapi suka tidur siang. Itu namanya pemalas. Apa? Pemalas. Kalau ada orang yang suka tidur siang, itu namanya bencong. Karena bencong itu kerjanya malam. Jadi siang dia tidur. Katakan sebelah kiri kananmu, kamu bencong enggak bilangnya? Bencong itu kan kerjanya malam. Jadi kalau Anda suka tidur siang itu namanya, jangan biarkan dirimu jadi bencong. Kau harus fighting, harus bertarung dalam perjalanan ini. Engkau harus berani mengambil sebuah risiko. Untuk apa? Masa depan. Tetapi ingat baik-baik, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan engkau jauh dari Tuhan. Jangan engkau berpaling dari Tuhan. Tetaplah engkau setia kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, maka di sana dia akan mendapatkan apa? Ada damai. Ada sukacita. Kemungkinan dia tidak akan sombong, Bapak Ibu. Makanya kalau Anda semakin diberkati sombong, itu namanya berkatnya bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Itu dari kekuatanmu sendiri. Tapi kalau engkau semakin diberkati, engkau semakin setia, engkau semakin sungguh-sungguh, engkau semakin serius dengan Tuhan. Saya biasakan diri saya berangkat ke kebun itu pasti biasanya saya berdoa Bapak Ibu. Lakukan dulu penyembahan. Mungkin beberapa menit saya ambil penyembahan. Mengapa? Sebab ku tahu ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Hari ini jangan tinggalkan Tuhan. Seriuslah engkau dengan Tuhan. Pasti orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia akan melihat masa depan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Amin.